Halo Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya Relon Star. Kalian pernah melihat atau menjumpai orang yang seperti ini nggak? Mengalami masalah yang sama, tetapi respon yang berbeda. Yang satu mengalami masalah yang sama, tapi dia malah bangun dan bangkit dan makin bersinar. Tetapi ada orang yang sama, namun memiliki respon yang berbeda, dan kemudian masalah itu malah meruntuhkan dia dan akhirnya dia mengalami kehancuran pelan-pelan. Nah, apa yang membedakan? Padahal masing-masing orang ini mengalami masalah yang sama. Let's say misalnya mengalami masalah ekonomi ya, misalnya ya contoh. Oke, tapi orang yang satu dia berjuang, dia bergumul, dia mencari uang, dia memberdayakan segala sesuatu yang ada padanya, dan apa yang dikerjakan tangannya berhasil gitu ya. Dan mungkin dia hanya memiliki skill atau kemampuan yang limited atau terbatas, tapi orang yang satu memiliki skill yang lebih banyak daripada orang yang lainnya tersebut, tetapi dia terus menerus memikirkan masalah tersebut, dia hancur oleh masalah tersebut, dan akhirnya lama-lama hidupnya hancur pelan-pelan. Nah, dua orang yang berbeda ya, saudaraku, dan namun mengakibatkan, namun membuat respon yang berbeda. Nah, inilah manusia. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah cara berpikir, ya. Cara berpikir kita satu sama lain itu berbeda. Ada satu orang ditimpa masalah A misalnya, itu merasakan sangat berat, dan dia terus-menerus melihat kepada problem, ya, fokusnya kepada problem terus-menerus. Tapi ada orang lainnya yang mengalami masalah juga dalam kehidupannya, but sees another. Dia melihat hal yang lainnya, dia melihat pada the other things, apa yang bisa dia lakukan atau solusi apa yang bisa dia capai dengan masalah tersebut, sehingga akan menghasilkan result atau hasil yang berbeda, right? Oke, nah teman-teman, kalau kalian mengalami masalah dan sepertinya itu membuat dunia kalian runtuh banget, coba pikirkan kembali pada apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam pikiran Anda. Apakah Anda hanya fokus kepada problem, atau Anda fokus kepada solusi sehingga akhirnya Anda bisa ketemu jalan keluar, dan akhirnya jalan keluar itu membantu Anda untuk bangkit kembali sedikit demi sedikit, slowly but sure. Oke. Teman-teman, motivasi hari ini, seberapapun banyaknya masalah yang kamu hadapi, semua itu bisa kok ada jalan keluarnya, asal cara berpikir kita itu pada hal-hal yang konstruktif, bukan hal-hal yang destruktif. Yaitu kita pikirkan bagaimana mencari jalan keluar dari masalah ini. Bukannya kita bolak-balik terus-menerus pikirkan masalah yang itu terus ya, sehingga membuat kita tuh lama-lama jadi kayak tertimpa beban 20 kilo gitu. Orang yang hidupnya tuh ketimpa beban 20 kilo gimana sih teman-teman? Dia tuh gak happy, dia tuh kayak berbeban berat gitu. Tapi kalau orang yang fokus kepada solusi, dia akan optimis ya, bangun pagi dengan rasa syukur. Oh thank God, terima kasih Tuhan, hari ini aku masih diberikan kesempatan lagi untuk memulai hari yang baru, dan I can do something sehingga aku bisa menemukan jalan keluar atas masalahku. Nah, itu yang bisa aku bagikan saat ini teman-teman. Dan mungkin kamu perlu mengubah cara kamu berpikir. Kalau kamu stuck pada kayaknya masalah terus bertubi-tubi, coba berhenti sejenak, beri waktu untuk dirimu untuk berpikir, ini masalahnya yang salah, masalahnya yang ada terus, atau kitanya yang salah, kitanya yang berpikir yang salah gitu. Kita nggak berpikir pada hal-hal yang positif atau kemungkinan jalan keluar yang bisa terjadi kalau kita melangkah. Jadi kita nggak stuck di problemnya aja, tapi kita
mencari jalan keluar dari problem tersebut apa ya gitu. Oke, misalnya apa ya? Misalnya Anda punya banyak anak atau Anda punya masalah ekonomi lah ya, yang belakangan ini, yang hari-hari ini memang orang banyak sekali mengalami kesulitan. Oke, masalah ekonomi. Tapi ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri menjalani kehidupan. Dan ingat juga ada firman-Nya yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, karena Allah itu setia dan adil. Jadi ketika engkau dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga Anda dapat menanggungnya. Nah, saudara, mungkin engkau kekurangan hikmat, yang minta kepada Allah sumber hikmat tersebut agar memberikan Anda hikmat bagaimana untuk Anda mengambil sikap. Sikap itu yang terpenting, dan cara berpikir itu juga yang menentukan apakah Anda bisa menemukan pintu atau jalan keluar, atau Anda malah berhenti di satu titik dan Anda nggak bisa melihat sesuatu yang jernih, sehingga yang Anda lihat negatif terus, diri orang lain negatif terus. So kalau ya kita melihat semua orang punya hal negatif dalam dirinya, everyone have it. Semua orang punya hal negatif ya saudara, tetapi kita pun pribadi juga punya ya, so kita harus menyadari hal tersebut. Jadi kalau kita aja punya hal atau kelemahan atau hal yang buruk, ya kita juga harus mengerti orang lain pun juga mengalami hal yang sama ya kan. Namun bagaimana caranya, ya kita punya hikmat bagaimana kita dapat membangun relasi kepada orang tersebut gitu ya. Dan kalaupun misalnya Anda bisa berhubungan baik dengan orang lain, maybe orang lain bisa datang dan membantu akan masalah yang Anda hadapi. Tapi misalnya pun orang tidak membantu sama sekali, saya percaya ya Tuhan itu pasti memberikan kita jalan keluar dengan cara Tuhan. Ini memang hal yang supranatural ya, tapi Anda bisa meyakini hal ini bahwa Tuhan tuh nggak akan membiarkan kita tuh seorang diri gitu. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya, asal kita itu memiliki cara berpikir yang benar, yaitu cara berpikir yang positif, bahwa selalu ada kemungkinan, bahwa selalu ada jalan keluar atau peluang-peluang yang bisa saja terjadi untuk memecahkan masalah kita. Pasti ada solusi saudara. So jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Kalau Anda sedang berada di titik terendah, jangan pernah menyerah, karena kekuatan yang dari dalam itulah yang akan memampukan Anda untuk menjalani hari demi hari itu setiap hari. So this is my motivation for you all, bahwa kekuatan kita di dalam Tuhan dan kita tidak sendiri. Mungkin saat ini kau menyerah, coba pikirkan lagi, jangan berhenti di satu titik ini, tapi coba melangkah lagi, dan Tuhan pasti memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggung setiap problem atau masalah yang Anda hadapi. Oke teman-teman, sekian aja sedikit sharing dari aku. Kiranya God bless you. Tuhan menyertai setiap apapun yang Anda lakukan ya. Apa yang dikerjakan tanganmu itu berhasil. Itu janji Tuhan dalam kitab Amsal. So kalau Anda bertanya, Bu Relon, aktivitasnya apa? Anda siapa gitu? Saya adalah seorang penulis buku dan I'm Deputy Pastor dari GPKDI Bojong Indah, mendampingi suami saya melayani di GPKDI Bojong Indah, dan I'm a worship leader too, dan ya banyak hal yang bisa dikerjakan di dalam kerajaan Allah. Oke teman-teman, jika Anda terberkati lewat sharing ini, jangan lupa tuliskan komentar. Thank you and God bless you.